Halo guys, jadi hari ini tadi saya udah ke Bank Mandiri pagi-pagi, ke Bank Mandiri cabang Setiabudi. Cuman karena pagi-pagi saya datang jam 8, jadi harus nunggu dulu karena banknya buka jam 9. Sampai di bank guys, cuman karena PPKM banknya buka jam 9. Saya datang jam 8. Jadi saya mau ke polsek dulu yang terdekat. Dari sini nanti baru balik lagi ke bank. Dari polsek saya ketemu dengan polisi, baru konsultasi dulu. Ternyata di bagian polsek tidak bisa melakukan atau menerima laporan yang berhubungan dengan cybercrime karena ada keterbatasan, istilahnya mah kalau di Polrestabes tuh mereka punya alat untuk melacak atau punya wilayah jangkauan yang lebih luas lagi. Jadi dari polsek disarankan untuk sementara konsultasikan dulu ke Bank Mandirinya seperti apa. Lalu memang kalau ada hal-hal yang dicurigai silakan datang ke Polrestabes. Jadi dari polsek saya langsung balik lagi ke Bank Mandiri Setiabudi. Udah sampai Bank Mandiri lagi guys. Tadi habis dari polsek, arahan dari polsek untuk konsultasi dulu ke banknya, lalu membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Bandung khusus untuk menangani cybercrime. Ya mudah-mudahan semuanya proses berjalan dengan lancar. Di Bank Mandiri Setiabudi akhirnya saya sudah nunggu lumayan lama ya karena PPKM, jadi nggak bisa masuk langsung gitu, jadi dapat nomor antrian. Sebenarnya datangnya udah pagi sih, cuman karena waktu ngambil ngantri berkerumun, jadi saya lebih baik ngalah dulu karena takut juga ya. Lagi nunggu guys, masih ngantri. Jadi akhirnya saya masuk, datang, diterima sama CS-nya. Lalu saya jabarkan, saya bawa bukti-bukti untuk saya perlihatkan. Dan akhirnya dari CS-nya juga saya berterima kasih sekali di Mandiri Setiabudi. Jadi rekening yang di Bank Setiabudi, Mandiri Setiabudi itu ternyata udah tertutup otomatis di bulan Juli ini karena memang sudah tidak ada saldo dan sudah ada tidak transaksi. Jadi selama 6 bulan pada akhirnya tertutup otomatis. Wah, saya udah dengar itu udah seneng gitu ya. Tiba-tiba ketika si CS-nya cari nick saya di Bank Mandiri, ditelusuri apakah ada rekening lain. Ternyata si orang ini membuka rekening kembali di Bank Mandiri Asia Afrika Utara bulan Mei 2021 nih, masih anget-anget. Akhirnya saya diprintin rekening korannya ya, nomor rekening korannya, rinciannya di bulan Juli. Wah, itu transaksinya nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya transaksinya. Jadi hampir ada uang masuk sekitar 2 juta, 5 juta, 8 juta, lalu dia narik lagi, dan itu tuh dalam satu hari bisa ada transferan lebih dari satu, bisa banyak gitu dalam satu hari itu transferannya. Dari situ saya udah mulai nggak tenang, takutnya rekening itu dipakai buat pinjaman online. Kan resikonya besar ya kalau pinjaman online. Kita nggak pakai uangnya, kita juga nggak minjem, terus tiba-tiba nanti ada debt collector datang ke rumah nagih-nagih gitu ya. Akhirnya dari situ customer service-nya menyuruh saya untuk secepatnya ke Bank Mandiri di Jalan Asia Afrika Utara.
baru dengar ada Asia Afrika Utara. Itu posisi Bank Mandirinya depan Bank BCA persis. Udah tuh akhirnya saya udah hari itu udah siang ya, udah tadi jam 12, udah lapar sebenarnya. Di sana udah sana antri lagi. Sekarang saya lagi di Bank Mandiri Asia Afrika Utara. Jadi begitu tadi udah dicek, ternyata foto saat membuka rekening Bank Mandiri itu foto di Dukcapil kita nggak muncul, makanya si orangnya bisa dengan mudah membuat buku rekening karena foto di Dukcapil saya tidak muncul. Jadi nanti saya akan coba ke Dukcapil juga untuk menanyakan kenapa foto saya tidak muncul di aplikasi bank. Ini lagi di Bank Mandiri. Ternyata dia membuka rekening lagi, satu lagi di Bank Mandiri. Jadi rekening yang sebelumnya sudah tutup dan sekarang ini rekeningnya dia baru buka bulan Mei lagi, dan ini saya lagi usaha supaya ditutup, guys. Jadi hati-hati buat kalian semua, pastikan foto kalian muncul di Dukcapil ya. Jadi jangan sampai nggak muncul, karena kalau nggak muncul jadi disalahgunakan oleh orang tersebut. Duduk lagi. Oh iya, satu lagi lupa tidak saya sampaikan. Jadi waktu saya cek di Bank Mandiri Setiabudi itu, ketika CS-nya masukin NIK saya, itu foto KTP saya nggak muncul dan tanda tangan digital pun nggak muncul. Terus saya heran kenapa bisa nggak muncul gitu ya. Tapi waktu saya lihat, oh iya ya, jadi gambar nggak ada fotonya cuman gambar. Kalau di komputer kalau ada image yang rusak gitu ya, ada tanda silang. Kalau di komputer tuh biasanya kalau nggak ada gambar atau filenya rusak, korup, dan tanda tangan digital pun nggak ada. Nah dari situ saya mikir, oh pantesan mungkin si orang ini dapat dengan mudah membuat KTP dengan pas foto yang berbeda, karena waktu ngebuka rekening kan fotonya nggak muncul. Jadi dia mungkin customer service yang membuka rekeningnya beranggapan oh itu memang orang yang punya identitas itu fotonya gitu. Nah jadi saya ambil kesimpulan kenapa orang itu membuat KTP dengan data saya dan fotonya dia, karena foto saya nggak muncul di Dukcapil. Akhirnya saya langsung browsing, saya langsung buka Instagram di Dukcapil, langsung buat laporan WA di Dukcapilnya langsung. Saya baru ngetik, saya nanya kenapa foto saya nggak muncul. 10 menit kemudian langsung dibales dan sudah ada jawaban bahwa foto saya udah diupdate, maksimal 3 hari kerja, sudah diajukan ke data pusat. Udah tuh, minimal saya udah lapor di Dukcapil. Saya nanya kenapa fotonya, dan alasannya di Dukcapil bilang mungkin dari banknya juga yang apa ya, saya juga kurang ngerti ya, jadi yang tidak melakukan update gitu. Udah akhirnya ya udah saya tadi ke Bank Mandiri Asia Afrika Utara. Lumayan lama tuh saya ketemu dengan CS-nya, Ibu Siti Julianti. Lalu saya ceritakan juga, saya bawa bukti rekening koran yang sudah di print dari Bank Setiabudi, dan CS-nya juga kaget. Setelah ditelusuri, ternyata orang ini membuka rekening pada saat weekend banking. Jadi hari Sabtu atau Minggu kan biasanya bank buka full tuh kan Senin sampai Jumat. Nah ini ada weekend banking hari Sabtu. Nah katanya yang menangani weekend banking itu bukan dari cabang Asia Afrika Utara ini, tapi ada rekanan atau apa, saya juga nggak begitu paham. Yang pasti bukan dari cabang, tapi ya rekeningnya atas nama cabang Asia Afrika Utara, cuman yang menanganinya bukan bagian orang yang Asia Afrika Utara gitu.
Ya, saya berpikir di weekend banking ini ya mungkin akan lebih mudah membuka rekening gitu ya, tanpa harus verifikasi yang lebih dalam lagi. Makanya mungkin bisa lolos. Tanpa ada foto, rekening bisa tetap dibuat. Nah, lalu eh, akhirnya bulan Mei dia buka, dan teman-teman perlu ketahui bahwa ini adalah kasus pertama yang ditemui di Bank Mandiri di Asia Afrika Utara. Bahkan di Bank Mandiri Setiabudi juga sama, ini kasus yang pertama ada kejadian seperti ini. Lalu saya coba minta si ibunya untuk memperlihatkan apakah nick saya fotonya sudah muncul apa belum. Waktu dilihat, fotonya udah muncul. Jadi terima kasih sekali untuk di Sucapil, respon yang sangat cepat, meskipun di tengah kondisi pandemi, tapi hubungan online-nya tuh tetap jalan gitu ya. Jadi bisa langsung merespon dengan cepat, dan foto di Sucapilnya udah muncul, tanda tangan digitalnya juga muncul. Terima kasih di Sukcapil Bandung. Lalu setelah itu saya diperlihatkan bahwa foto KTP yang dia pakai untuk membuka rekening itu memang benar, datanya data saya dan fotonya foto orang itu. Dan dari situ ya udah fix gitu ya, dalam hati saya memang ini orang adalah pelakunya, tapi masih diduga ya, karena siapa tahu juga memang ada orang lain yang mempergunakan KTP itu fotonya dia gitu. Tapi ya ini baru dugaan, belum mengarah atau menghakimi langsung itu orangnya. Ya setelah eh, itu saya minta nomor handphone orang itu, ternyata waktu dicoba ditelepon udah nggak aktif. Ya memang orang-orang yang melakukan hal seperti itu ya mereka hanya pakai nomor untuk sekali aja dipergunakan untuk hal-hal yang kayak gitu, biasanya ya udah langsung dibuang, nggak dipakai lagi. Jadi pada akhirnya kemarin eh, dicoba untuk diblokir. Lalu dari bank itu, cuman tetap harus ada persyaratan untuk memblokir, ada tulis surat dari polisi ya. Eh, dari situ saya langsung ke Polrestabes Bandung, langsung ke bagian pengaduan. Tapi ketika mau bagian ke pengaduan ke SPK tuh diarahkan dulu untuk konsultasi dengan bagian reskrimnya. Lalu saya ke bagian reskrim, saya konsultasi. Ternyata guys, untuk membuat sebuah pengaduan itu kita harus mendapatkan kerugian dulu secara material. Artinya misalnya dengan kejadian ini saya sudah rugi berapa juta, berapa ratus ribu. Misalnya apakah ada orang yang sudah mengancam gitu ya, debt kolektor datang atau apa, itu udah bisa disebut kerugian. Ya saya bilang memang kerugian seperti itu belum ada ya, dan bahkan saya tidak pernah mengharapkan itu ada. Tapi ya untuk mencegah kerugian itu ya saya melakukan pengaduan gitu. Tetapi ternyata tidak bisa guys. Jadi untuk pengaduan seperti itu harus ada kerugian. Ya udah akhirnya saya pulang, udah capek juga ya, udah lelah gitu ya, udah belum makan. Terus akhirnya saya pulang ke kantor. Saya ke kantor, ya udah akhirnya hari ini ya masih belum eh, ada jawabannya. Artinya minimal yang saya pengen tuh rekeningnya bisa tertutup dulu sih. Lalu saya coba eh, cari-cari, tanya-tanya. Ada juga temen yang ngasih masukan untuk ke OJK ngecek apakah nick saya atau KTP saya di tracing, apakah dipakai untuk leasing atau kreditan atau pinjaman, itu bisa. Jadi teman-teman juga kalau mau ngecek ya silakan datang ke OJK, bawa fotokopi KTP katanya gitu ya, bawa fotokopi KTP. Nah nanti besok saya coba mau ke OJK buat ngecek.
apakah dengan nick tersebut, nick saya, ada transaksi yang bermasalah. Ya, kita terus berharap proses ini boleh cepat selesai. Jadi menangani proses ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi harus ada proses, sayangnya harus sabar, harus perlahan gitu. Itu guys, jadi kita lihat, tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang support, yang juga bantu menyebarkan informasi. Saya sangat berterima kasih sekali, dan juga teman-teman harus berhati-hati. Jadi teman-teman silahkan cek foto kalian saat membuka rekening, fotonya muncul apa enggak. Jadi kalau nggak muncul, ya itu yang harus segera lapor ke Disdukcapil supaya tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke guys, sampai ketemu lagi nanti di perkembangan selanjutnya. Bye.